sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Fahmi Chandra Permana. Hari ini kita akan belajar array dalam bahasa C untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman. Sebelum kita mulai coding, saya mau jelaskan dulu terkait definisi dari array itu sendiri apa. Jadi, dari segi definisi, array itu dalam bahasa Indonesia biasa disebut sebagai larik. Definisinya, array itu merupakan kumpulan dari nilai-nilai data yang bertipe sama dalam urutan tertentu yang menggunakan nama yang sama. Letak atau posisi dari elemen array ditunjukkan oleh suatu indeks. Dilihat dari dimensinya, array dapat dibagi menjadi array dimensi 1, array dimensi 2, dan array multidimensi. Ini dari segi definisi ya. Apa maksudnya kumpulan nilai-nilai data yang bertipe sama dalam urutan tertentu? Maksudnya gimana sih Pak? Jadi, yang pertama yang akan kita bahas hari ini adalah tentang array dimensi 1. Jadi, setiap elemen array itu dapat diakses melalui indeks. Indeks array secara default dimulai dari 0. Nah, penulisannya seperti ini. Nah, ini tuh jadinya satu variabel. Jadi, sebetulnya penulisannya, tipe datanya apa, kemudian nama array-nya apa, dan ukurannya berapa. Nah, maksudnya apa? Kenapa ada kotak-kotak di sini? Nah, int nilai 5 ini berarti kita tuh bisa menyimpan 5 variabel atau misalkan 5 data ke dalam variabel nilai, tapi diberikan indeks. Jadi nilai 5 ini nanti bisa diisi oleh nilai indeks ke 0, nilai indeks ke 1, nilai indeks ke 2, nilai indeks ke 3, nilai indeks ke 4. Pak, kalau kayak gitu kenapa nggak bikin aja kayak gini? Sebetulnya saya coba buka dulu di CodeBlocks ya. Kita buat project baru. Nah, deklarasinya sebetulnya oke, kita buat latihan array. Nah, kita buat kayak gini. Sebetulnya kan bisa aja Pak dibuat kayak gini saja, nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4, atau tadi itu dari mulai nilai 0. Bisa seperti ini. Jadi kita bisa deklarasi nilai 5 ini kita buat bisa jadi nilai 0, nilai 1, nilai 2. Tapi kan jadi banyak ya. Padahal kan semuanya tipe datanya integer. Kenapa nggak dibuat, kalau misalkan nilainya ada 100, masa dibuat sampai dengan nilai 100? Makanya deklarasinya nggak usah. Kalau memang tipe datanya sama untuk variabel yang sama atau untuk data yang sama dengan tujuan tertentu yang sama, buatlah dengan array. Makanya yang panjang-panjang gini kita bisa deklarasikan dengan gini. Nah, nilai 5. Nilai 5 itu bukan berarti nilai 1 sampai nilai 5, karena indeks array itu dimulai dari 0. Jadinya ketika ada nilai 5, mulainya dari nilai 0, nilai 1, nilai 2, nilai 3, dan nilai 4. 5 di sini artinya 5 tempat. Nah, apa maksudnya ini 70, 80. Nah, ini sebetulnya bisa dibuat kayak gini. Jadi, kita bisa buat nilai. Nah, deklarasinya bisa kayak gini ya. Nah, sebentar sebelum ke sana, saya mau gini dulu nih. Array dengan jumlah elemen 10 yang berisi angka 5, 3, 2, 4, 9, 8, 10, 3, 6, 15. Indeksnya dari 0 sampai 9. Analoginya kita di sini dimisalkan mempunyai tempat ada 10 tempat. Jadi mulai dari indeks ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5 sampai ke 9. Nah, tempatnya gimana? Berarti nanti di tempat kayak gini. Jadi indeks keempat isinya 9, indeks 7 isinya 3, indeks 9 isinya 15. Seperti itu. Nah, penulisannya gimana? Nah, tadi untuk tipe data, kalau integer seperti ini, int x5, float seperti ini, kalau char seperti ini. Nah, bisa juga diisinya langsung. Jadi, kalau misalkan di sini saya buat gini, diisinya langsung nih, saya isi di sini. Tadi itu nilai t isinya berapa aja? Saya saja di sini ya. 4, 7, 8, 7, 11. Ini ada 5 tempat. Nah, di sini kita sebetulnya bisa ngecek. Kita cek di sini indeks atau isi dari nilai dengan indeks
2 sama dengan persen D. Diisi sama apa? Indeks 2. Berarti di sini kita isi nilai indeks kedua. Oke. Indeks 2 itu berarti ini. Berapa angkanya indeks 2? Benar nggak? Indeks 2 itu berapa sih? 6 atau 8? Kita cek. Isi dari nilai dengan indeks 2 adalah 8. Kenapa 8? Karena di sini mulai dari indeks ke 0, ke 1, dan ke 2. Jadi kalau misalkan kita print lagi, indeks kelima ada nggak? Kita cek indeks kelima. Kan tadi katanya Pak, array itu dari 0. Berarti kalau di sini 5, ada nggak indeks kelima? Kan harusnya indeks ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4. Ya kita coba cek aja di sini. Nah, di sini saya pakai slash n dulu. Jawabannya 0. Nggak ada indeks 5 di sini. Adanya indeks 4. Kalau indeks 4 isinya pasti bakal 11. Indeks 5 nggak ada karena dimulai dari 0. Jadi kalau misalkan di sini kita coba isi dengan 4. Nah, isinya bakal 11. Tuh. Oke, ngerti ya tentang indeksasi dari array. Pak, apakah, oh ya, satu lagi. Char juga ya merupakan suatu indeks. Atau string. String itu merupakan array dari suatu karakter. Jadi kalau misalkan kita punya char nama, misalkan saya buat gini, dan ini saya buat ini gini, kasih nama Udin Jai, ini berapa huruf ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udin, oke aja lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9. Nah, kalau kita mau ngeprint sebetulnya lebih enak kalau kita bisa gunakan dengan for. Jadi misalkan kita buat kayak gini aja nih, for dengan looping ya. Kita buat di sini integer i sama dengan 0, kemudian i kurang dari 10, kemudian i plus plus. Ini ceritanya kita mau print. Kita print di sini print f huruf ke berapa ya? Ke persen D. Di sini diisi sama nama huruf dengan atau indeks ke. Jadi kayak gini. Hasilnya gimana coba? Kita pakai slash n lah. Kita coba di sini pakai slash n, di sini persen c, di sini i. Nah, ini. Jadi huruf dengan ke persen d, di sini untuk ke i, di sini persen c, diisi ganti sama nama. Apa? Kenapa persen c bukan persen s? Ya persen c karena kita butuhnya dari tiap elemen. Kalau misalkan ngeprint namanya, iya persen s karena kumpulan dari karakter atau array of karakter jadinya string. Karena di sini kita menggunakan hanya untuk satu huruf, maka kita gunakan persen c. Jadi gini tuh. Indeks ke 0 u, indeks ke 1 d, indeks ke 2 i, indeks ke 3 n. Indeks 4 kenapa spasi? Karena di sini ada spasi. Pak, indeks ke 9 yang nggak ada isinya. Karena di sini kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang terakhirnya ya kosong. Nah, ini menunjukkan bahwa tadi kalau nggak salah bisa lihat. Nah, string juga sebenarnya merupakan array yang bertipe karakter. Jumlah elemen array menyatakan jumlah dari string itu sendiri. Oke, nanti ya sampai sini. Jadi dimisalkan tadi bahwa nilai dari suatu indeks dari suatu array kita bisa akses dengan seperti ini. Di sini maksudnya apa ya? Sudah dengan looping aja yang di sini berapa. Kalau misalkan kita buat gini, hasilnya gimana? Kita coba. Nah, apakah sampai berapa dia?
Ya udah sampai sini aja selesai. Terus H-nya kan di sini ada berapa kali banyak? Kan isinya juga sampai 10. Lebihnya nggak bisa, ada kosong kayak gitu. Oke, karena di sini loopingnya sampai 10. Pak, kalau misalkan paksain aja gitu Pak, misalkan di sini sampai 20. Di sini gimana? Coba. Kan jadinya aneh-aneh ya. Kita lihat ke 10-nya kan harusnya ceritanya H ya. Tapi kenapa jadi gini? Kenapa ini? Ya karena memang si nama ini dialokasikan untuk 10 tempat, bukan untuk 20 tempat. Jadi sisanya ya gimana komputer aja diisinya angka berapa. Jadi pastikan kita mengeset array sesuai dengan tempatnya. Kalau di set 5 ya isilah 5, di set 10 isilah 10. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut di sini. Ini yang tadi. Jadi kalau misalkan kita punya ada 10 elemen, berarti indeksnya dari 0 sampai 9. Jadi ketika kita minta indeks 8, hasilnya ya 6. Indeks ke-7 isinya 3. Indeks ke-2 berarti hasilnya 2. Kayak gitu ya. Nah, deklarasinya seperti ini. Kalau integer ya buat int x, kalau float seperti ini, kalau char, nah kalau char ini nanti bisa jadi string. Karena array kalau dalam bahasa C nggak ada tipe data string langsung, adanya array of character. Jadi kumpulan dari beberapa huruf jadilah suatu string, atau kumpulan dari beberapa huruf jadi suatu kata. Nah kalau kita bahasa kita kan seperti itu ya. Kumpulan dari beberapa huruf jadi suatu kata. Kumpulan beberapa kata jadi kalimat. Ada di situ. Kalau misalkan dalam satu bahasa sih kumpulan dari karakter jadilah string atau array of character, karena tidak ada langsung tipe string dalam bahasa C. Pengisian saat deklarasi seperti ini. Pak, bisa nggak kita isinya satu-satu? Ya bisa aja. Nanti abisnya latihannya ya. Kalau string ya seperti ini tadi A, B, C, D, atau ditulisnya langsung seperti ini. Kalau saya kan langsung udah. Kalau pakai tanda kurung kurawal bisa. Kalau saya langsung seperti ini. Karena jadi string, kalau saya menunjukkan kalau dari string itu merupakan array dari karakter. Oke. Nah, kalau misalkan kita buat seperti ini, integer, float, char, ini kan karena karakter pasti dalam tanda petik 1 ya ada ini. Jadi penulisannya boleh seperti ini, penulisannya juga boleh seperti ini. Indeks ke-0, x0, indeks ke-1, x1, indeks ke-2, x2, indeks ke-3, x3, indeks ke-4, x4. Isinya kalau koma ya koma-koma isinya. Pak, kalau misalkan yang ini bisa nggak dibuat jadi float angka, isinya 5. Terus saya isinya jadi gini, 1, 5, 4, 3, 2. Misalkan saya di sini ngeprintnya yang float nih. Di sini saya buat angka dengan indeks ke, di sininya persen %f, di sininya jadi angka. Nah, angka ya, bukan angka. Apakah nanti keluarnya bakal jadi 1, 5, 4, 3, 2? Enggak. Kita lihat. Oke, koma di sini. Float angka sama dengan tuh, jadi ada koma-komanya. Walaupun kita di sini hanya isinya 1, 5, 4, 3, 2. Karena default dari float pasti di belakangnya ada koma. Walaupun kita deklarasinya di sini isinya adalah tipe data integer. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita isi dengan integer, ya isinya tetap jadi float karena di sini deklarasi angka itu tipe datanya float, kayak gitu ya. Oke, ya sekarang kita lanjut. Ini posisi pertama, posisi kedua, posisi ketiga, posisi keempat, posisi kelima. Beda kan ya, indeks ke sama posisi ke, kayak gitu. Jadi kalau misalkan indeks kedua, panggilan arraynya kayak gini. Indeks ketiga, kalau misalkan indeks kedua dalam float ya persen %f, indeks kedua dalam char ya persen %c. Ini udah ya tadi contoh. Nah, ini untuk latihan sih. Ini sama sebetulnya kalau misalkan kita punya oh iya, setelah kita buat baru atau enggak, ini saya hapus latihan array. Nah, di sini ceritanya kita ada integer pohon namanya sama dengan berapa sih nih? 10 ya.
10. Di sini isinya berapa sih? 190, 120, 110, 95, 90, 70, 85, 105, kemudian 60. Kemudian di sini kita juga bisa jumlahkan pakai for, sama sih sebetulnya biasanya integer i sama dengan 0, i kurang dari 10, plus plus. Oh ya, deklarasi dulu ya. Deklarasi jumlah total tadi di sini. Di sini saya buat integer total sama dengan 0. Di situ, di sini kita buat total sama dengan total ditambah pohon i. Nah, di sini kita bisa printf, masih printfnya jumlah buah semua pohon. Ceritanya jumlah buahnya ya, pada pohon ke-1 jumlahnya 100, pohon kedua 90, pohon ketiga. Jumlah buah pada semua pohon sama dengan persen D diisi sama total. Nah, kalau misalkan Isang mau cek jumlah buah pada pohon ke-7 sama dengan persen D. Pohon ke-7 berarti berada pada indeks keberapa? Kalau pohon ke-7 berarti kan karena kita mulai dari indeks ke-0, berarti di sini kan pohon ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, dan ke-7. Berarti indeksnya berapa sih? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti indeksnya ke-6. Gitu. Ini kita coba pakai slash n saja. Ini sambil kalian coba latihan nanti ya. Ini kita coba run. Nah, benar nggak 70? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jumlah buah pada semua pohon 925. Ya, jumlahin aja ya semuanya. 190. Jadi 210, 310, 420 yang jumlahnya segitu. Jumlahnya 925 pohon. Ini contoh yang latihan. Oke, nah sekarang nanti kalian coba tentang input nilai mahasiswa, sama sebetulnya. Ini nilainya keberapa? Oh ya, kita juga bisa deklarasikan seperti ini. Ini saya buat latihan array lagi. Misalkan gini, saya mau ini. Ada integer n, banyaknya mahasiswa. Kemudian nanti di sini ada mahasiswa, misalkan 10, berarti array 10. Nanti programnya gini, printf input banyaknya mahasiswa. Habis itu di sini scanf, di sini pakai persen D, koma dan n. Habis itu for integer i sama dengan 0, i kurang dari n, kemudian i plus. Nah, setelah itu kita masukin nih printf input mahasiswa atau input nilai mahasiswa ke persen D. Nah, maksudnya ke persen D di sini saya buat jadi i plus 1. Kemudian di sini scanf, di sini persen D, koma dan mahasiswa i. Nah, nanti setelah di input, yang di situ saya cetak printf. Di sini salah, pakai for lagi. Di sini saya buat for untuk input data. Di sini saya buat for untuk cetak data.
Nah, di sini kita buat for. Di sini integer i sama dengan 0, kemudian i kurang dari n, kemudian i plus plus. Nah, setelah itu kita printf. Itu kan itu input ya. Nah, sekarang saya buat di sini jadi hasil. Atau bisa saya buat di sini printf /n hasil dari input nilai. Saya buat /n lagi. Bolehlah ini. Saya buat di sini printf begini. Begini cukup ya. Setelah itu saya buat /n nilai mahasiswa ke %d sama dengan %d. %d diisi sama i plus 1. Kenapa i plus 1? Karena i-nya awalnya 0. Pak, kenapa nggak dibuat i sama dengan 1? Di sini sama dengan n. Ya nggak. Kalau seperti itu nanti yang n-nya nggak akan keisi karena kan indeksnya kurang 1 di situ. Nah, oleh karena itu maka di sini buatlah, ini kan buat tampilan aja. Kalau indeksi, masa ya mahasiswa ke 0 gitu. Kalau urutan kan tetap dimulai dari 1, tapi bahasanya sendiri mulainya indeksnya ke 0. Diisi nanti di sini sama mahasiswa, di sini sama. Jadi kalau misalkan kita run, hasilnya jadi seperti ini. Banyaknya mahasiswanya 3. Mahasiswa ke 1 nilainya 90, 80, 100. Jadi hasil dari input nilai mahasiswa ke 1 90, betul kan? Mahasiswa ke 80, mahasiswa ke 3 100. Ya, ke bawahnya sih nanti bisa dicari jumlahnya. Misalkan di sini saya mau dibuat dari sini integer jumlah, atau misalkan jumlah sama dengan 0. Nanti kan bisa dicari rata-ratanya, float rata. Gitu. Dari sini kan kalau jumlah nyarinya di mana Pak? Pas inputan aja jumlah mah, jangan pas di sini. Karena kan tiap input ada angkanya di sini nanti. Jadi kalau misalkan di sini kita buat aja lah di sini jumlah sama dengan jumlah plus mahasiswa 0 atau mahasiswa i. Tuh. Nanti di sini kita buat pakai inilah. Jadi buat di sini rata itu sama dengan jumlah per n, tapi karena jumlah dan n-nya integer di sini kali 1,0, dia jadi float. Nah, di sini dipilihlah printf rata nilai sama dengan %,2 f lah, diisi sama rata. Kalau di sini kita kan mahasiswanya 4, 90, 90, 90, 90. Itu ratanya ya memang 90 karena ada 4. Nah, kemudian di sini mahasiswanya 5, 90, 9, 10, 100, 90, 43. Rata-ratanya 450, 4. Nah, ini akan jadi masalah jika misalkan gini. Saya buat mahasiswanya 5 lah. Terus kita run, banyaknya mahasiswanya 10. Apa yang terjadi? Sedangkan si mahasiswa ini saya set 5. Tapi saya input banyaknya mahasiswanya 10. Apa yang terjadi? Bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Push. Error kan kemana tuh? Nggak percaya error. Tetap pelan-pelan. Nah, saya 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, acok. Rata-ratanya kenapa jadi 4,5? Nah, di sini ada sampai 8. Nah, ini tuh sebetulnya ada masalah. Nggak boleh seperti ini. Karena kita alokasikan mahasiswanya isinya hanya 5, tapi diisi oleh 10. Diisi cuma sampai mahasiswa ke 8. Ada masalah di sini. Kan harusnya kalau banyaknya mahasiswanya 10,
Ya input mahasiswa sampai mahasiswa ke-10 kan. Kenapa di sini sampai ke-8? Ya karena di mahasiswa ini cuma bisa nyimpan sampai 5, nggak bisa sampai 10. Nah, syaratnya Pak kalau kayak itu gimana tuh? Nah, ada sedikit trik ini di sini. Deklarasinya si mahasiswanya jangan di sini. Di sini deklarasinya. Ya, mahasiswa jangan 5, ya sebanyak N. Jadi kalau N-nya 10, otomatis panjang array mahasiswanya 10. Mahasiswanya 100, banyak N-nya. Berarti di sini Pak, kenapa nggak di atas aja N? Misalkan gini. Udah aja Pak langsung di sini sudah ya. Nah, di sini. Nah, kalau di sini kita bingung. N-nya udah ada isinya belum? Kalau N-nya belum ada isinya, ya bingung nanti N-nya berapa. Makanya deklarasikanlah variabel setelah, kalau di sini kan jumlah dibuatlah jumlahnya sama dengan 0. Karena biar nanti awalnya dari angka berapa. Nah, oleh karena itu, buatlah seperti ini. Kalau seperti ini, kita coba run. Mahasiswanya 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi kan sampai 8 aja ya. 7, 8. Nah, sekarang ada 9. Ada 10. Keluarlah rata-ratanya. Bisa sampai 10. Mau sampai 100? Bisa kalau nggak capek nilai data-data. Seperti itu mungkin ya. Ini untuk contoh dari suatu array. Nah, lagi ke materi yang nanti bisa dicek ya, yang latihan-latihannya. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa nilai dari string itu bisa jadi sebagai array of character. Ini untuk latihan boleh diketik, tapi yang wajib dikumpulkan. Oke, sebelum ke sana kita ada kesimpulan dulu. Jadi kesimpulan array atau larik adalah suatu variabel yang dapat menyimpan lebih dari satu nilai sejenis memiliki tipe data yang sama. Syaratnya array itu bertipe data yang sama dikumpulkan ke dalam satu variabel. Bila akan didefinisikan sebagai tipe bentukan, maka array juga akan dilekatkan di bagian definisi tipe atau di bawah kata kunci tipe. Nah, array dapat menyimpan data sehingga bisa menjalankan dan efektifkan sintaks program. Array dibedakan menjadi dua, yaitu array satu dimensi dan array multidimensi atau dua dimensi. Nah, setiap jenis array mempunyai kegunaannya masing-masing. Minggu depan kita bahas array dua dimensi. Nah, untuk latihannya, tugas mandiri pertemuan ke-10 kita hari ini adalah buatlah program menggunakan array untuk mencari nilai rata-rata. Udah ya tadi ya, mencari nilai maksimum. Nah, ada nilai indeks maksimumnya dan juga nilai minimum dan indeks nilai minimum. Kalau tadi sudah sampai rata-rata ya, jadi banyaknya mahasiswanya 6. Nanti input nilai mahasiswa ke-1, ke-2 sampai ke 6. Nanti keluarnya gini. Rata-ratanya sudah. Nanti keluar saya pengen kayak gini. Nilai maksimumnya 100, betul kan? Nanti nilai maksimum 100 ada pada indeks atau ada pada data ke-1, bukan indeks ke-1. Karena indeks ke-1 ya 90, tapi ada pada data ke-1 nilai 100 atau pada mahasiswa ke-1. Nilai minimumnya berapa di sini? Oh, 50. Ada pada data keempat. Data keempat ya ini, 50. Nah, terus nanti kalau tadi ngeprintnya, kalau yang tadi kan ngeprint mahasiswa biasa aja ya semuanya. Nah, saya pengen sekarang ngeprintnya mahasiswa dengan nilai di bawah rata-rata siapa aja sih? Kan rata-rata 4, berarti cari yang di bawah rata-rata. Berarti si 70, si 50, si 6. Berarti mahasiswa ke-3, ke-4, ke-5, dan keluar seperti ini. Jadi yang sampai rata-rata kan udah ya. Nah, nanti tinggal cari nilai max, min, sama ngeprint nilai mahasiswa yang di bawah rata-rata. Ini paling simpel sih. Ya berarti nanti dibuat aja sih sebetulnya di sininya, tinggal dipakai if nilai mahasiswa I kurang dari sama dengan rata-rata baru di print. Kalau misalkan nggak kurang dari mahasiswanya ya di print. Intinya gitu aja sih. Yang ada lumayan itu nyari nilai maksimum sama dengan, tapi nggak susah kok. Oke, itu saja mungkin untuk penjelasan tugas mandiri pertemuan 10 ini yang kita harus yang kalian harus kerjakan, nanti dikumpulkan dan dibahas dalam sesi diskusi dalam Google Meet nanti. Dan kemudian ada tugas ke-7 itu buatlah rangkuman materi array dua dimensi dalam bahasa C beserta contoh implementasinya. Kerjakan dalam bentuk .pdf atau .docs. Oke, itu saja mungkin untuk pertemuan hari ini. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau misalkan ada salah. Silahkan kerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.